Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifatak. Para pemirsa, sahabat Ustadz Kampung DMT yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita semua macam-macam kenikmatan, nikmat iman, Islam, dan ihsan, bahkan nikmat sehat. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat jasmani, sehat rohani, dan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melanjutkan kajian malam kemarin. Mudah-mudahan ada izin Allah, ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Kamim, yang kemarin itu Pak Kamim masih membahas yang mewajibkan adus. Yang mewajibkan adus yang ketiga kemarin, al-mautu. Artinya yaitu maut atau mati ya. Jadi kalau ada orang yang mati itu Pak Kamim, maka wajib dimandiin, wajib diadusan. Jadi bukan mayit yang adus, mohon maaf, tapi yang hidup. Maka disebut hukumnya orang yang hidup itu, mandiin mayit itu hukumnya fardu kifayah, Pak Kamim ya. Nah, apabila upamanya di satu kampung ada mayit yang meninggal, maka orang yang hidup itu punya kewajiban. Nah, upamanya di Puri ya, mohon maaf, ada yang meninggal, maka orang Puri itu punya kewajiban terhadap mayit, disebut wajibnya wajib kifayah atau fardu kifayah. Yang disebut fardu kifayah itu Pak Kamim, apabila di Puri tidak ada yang mandiin, teu aya nu ngadusan pada ngantep, maka orang Puri semuanya dosa sampai mayit terlantar, tidak ada yang ngurus. Nah, baik orang matinya itu, baik orang yang suka sholat atau tidak, tetapi dia statusnya Islam, Muslim, mohon maaf. Jadi statusnya Muslim, walaupun dia upamanya jarang kelihatan dia sholat ke masjid atau bagaimana, apabila meninggal, maka bagi orang yang hidup, maka punya kewajiban terhadap itu mayit, di antaranya yaitu pengadusan atau memandikan itu mayit. Jadi kita jangan mandang, oh ini mah gini-gini, jangan. Yang penting kalau dia statusnya Islam, maka kita punya kewajiban orang hidup terhadap mayit. Apabila seandainya di kampung itu, di kampung Puri, mohon maaf, ada yang meninggal, maka tidak ada yang ngurus, yang tidak ada yang ngadusan, maka semuanya warga Puri itu dosa semuanya. Nah, dosa. Nah, tetapi ada orang yang ngadusan, mau satu orang atau dua atau tiga, maka gugur dosa dari warga Puri, pahalanya untuk orang yang ngadusan itu mayit, itu jenazah gitu. Hadirin pemirsa, sahabat Ustadz Kampung DMT, jadi kalau ada orang yang maut itu, yang mati, maka itu wajib diadusan. Illa pisahidi, kecuali yang matinya itu orang yang mati syahid, Pak Kamim.
Jadi kalau orang yang mati syahid itu kalau meninggal itu tidak wajib diadusan, tidak wajib dibuntel, tidak wajib disolatkan, langsung aja dikebumikan, dikubur langsung, dikubur pakai baju itu, gitu. Tapi mohon maaf, syahid itu Pak Kamim ada 3. Syahid itu, 1 ada syahid fi dunya wal akhirah. Jadi syahid dunia, syahid akhirat. Kedua, ada syahid akhirat doang, pakot. Ketiga, ada syahid fi dunia pakot, syahidnya di dunia doang. Bagaimana bedanya antara syahid dunia akhirat dan yang lainnya Pak Kamim? Kalau syahid dunia akhirat itu orang yang meninggal di tempat perang. Perang. Perangnya itu antara orang Islam dan orang kafir. Dia memperebutkan agama. Memperebutkan agama. Orang Islam itu meninggal di tempat perang. Baik meninggalnya dengan sababiah, dia dikadek oleh musuh orang kafir, atau dia senjata makan tuan. Jadi senjatanya kalau mau manah ya, panahnya balik kepada dia sendiri, senjata makan tuan, atau mau numak, atau dia kakadek ku baturnya lagi, tapi meninggal di tempat perang itu, maka itu disebut syahid. Syahidnya syahid dunia, syahid akhirat. Artinya syahid dunia, di dunia dia mendapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, Pak Kamim, yaitu disebut syahid. Di akhirat dia mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang yang syahid itu dijamin masuk surga, tapi syahidnya syahid dunia akhirat. Yang tadi Pak Kamim, yang tidak wajib diadusan itu, yang tidak wajib dimandiin meninggal, itu orang yang syahid dunia akhirat. Seperti yang tadi, meninggal di tempat perang, meninggalnya dikenakan dia memperebutkan agama. Seperti dulu zaman Kangjeng Nabi, para sahabat yang gugur di medan tempur, di medan perang, dikenakan dulu perangnya itu perang membela agama Islam. Maka itu disebut syahid dunia akhirat. Ada tadi syahid akhirat. Kalau syahid akhirat itu Pak Kamim, syahid akhirat doang. Seperti orang yang meninggal dikarenakan sabab syariat, upamanya dia lagi tolab ilmu, lagi belajar ngaji, kayak santri upamanya meninggal di pesantren ya, itu syahid Pak Kamim, syahid akhirat. Kayak kemarin ada kabar berita ya di dalam TV Pak Kamim, di mana, di Jawa ya, Purworejo ya, di mana itu? Jawa Timur. Yang meninggal itu dikarenakan runtuhan pondok pesantren ya, masjid ya, itu kan orang anak-anak itu lagi belajar ilmu agama ya, meninggalnya sababiah syariat keruntuhan, itu disebut syahidnya syahid akhirat. Syahid akhirat. Kalau itu bagaimana? Itu dia mendapat keistimewaan dari Allah di akhirat. Tetapi kalau di dunia, dia itu tetap itu mah wajib diadusan, Pak Kamim. Wajib diadusan, wajib dibuntal, wajib disolatan gitu. Jadi yang tidak wajib disolatkan itu, tidak wajib diadusan, tidak wajib dibuntal, disolatan. Tadi yang syahidnya syahid dunia akhirat. Kalau yang ini syahid akhirat doang, maka itu wajib diadusan, dibuntel, disolatan biasa seperti kita. Tapi di akhiratnya dia syahid. Kayak upamanya kata guru saya, kalau kersa Akang Marti ya, beliau saya ingat itu
menjelaskan dalam satu bait alfiyah, kalau gak salah, wajaridil fi'la idza ma'usnida lisnaini au jam'in kapa zasuhada. Nah, artinya paja suhada akan mendapat kebahagiaan orang-orang yang mati syahid. Ya, beliau menerangkan orang yang mati syahid itu ada 3 tadi, ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat doang, ada syahid dunia. Kalau syahid akhirat doang berarti tadi orang yang meninggal yaitu waktu dia mencari ilmu kayak santri. Atau umpamanya kita lagi tolab ilmu, kita meninggal, itu disebut syahid akhirat. Atau kata guru saya, Kersa Kang Marti, beliau menjelaskan di antaranya syahid akhirat itu orang yang lagi bercinta Pak Kamim. Umpamanya Hindun sama Jayat bercinta. Nah, tetapi orang tuanya tidak menyetujui. Orang tua Hindun tidak menyetujui. Orang tua Jayat tidak menyetujui. Itu mungkin ada konflik itu rumah tangga mungkin. Tahu apa umpamanya? Konflik ya gitu. Tidak menyetujui, tapi dia cinta pada cinta. Cinta pada cinta, tapi dengan percintaan itu, perjuangan cintanya itu dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama. Dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama, perbuatan zina dan sebagainya, sampai dia meninggal, baik meninggalnya dua-duanya atau salah satunya, maka itu bisa dikatakan orang yang mati syahid, tapi syahidnya syahid akhirat gitu. Banyak seperti orang yang meninggal umpamanya sakit perut, istri yang melahirkan ya, istri melahirkan umpamanya meninggal, itu istri itu syahid akhirat. Atau umpamanya orang yang umpamanya matinya ketabrak syariat hakikat Allah, itu juga disebut mati syahid, syahidnya syahid akhirat. Ada ketiga tadi Pak Kamim syahid dunia. Kalau syahid dunia cuma di dunia doang, tapi di akhirat tidak. Seperti orang yang mati di tempat perang, tapi perangnya bukan perang membela agama, bukan memperebutkan agama Islam, tetapi perangnya dia memperebutkan isi perut, perebut duit, paeh dikadek, itu syahid. Ngan syahidnya cuma syahid di dunia doang. Jadi syahid di dunia pakot, syahidnya di dunia doang. Yang itu mah biasa wajib dimandiin di adusan, wajib dibuntel, wajib disolatan. Hadirin jamaah, pemirsa, sahabat Ustadz Kampung DMT yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada berkah manfaatnya, khusus untuk saya, umum untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan apabila ada benarnya itu semata-mata taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu semata-mata biji dari kebodohan saya. Hud masopa ada makadar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.